Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick chart yang bernama double tops. Nah, double tops ini adalah sebuah pola grafik saham yang mengarah pada bearish ya. Bearish double top. Biasanya ini terjadi pada tren yang menengah ya. Jadi tidak mungkin terjadi dalam tren 1 bulan double top, itu jarang sekali. Tapi biasanya terjadi pada beberapa bulan. Kita akan langsung membahasnya pada grafik berikut ini. Ini adalah grafik saham Gillette ya. Jadi salah satu ciri dari pola double top reversal ini adalah diawali dengan uptrend yang cukup masif ya. Uptrend ini nggak bisa cuma 1 bulan ya, tapi lebih dari 1 bulan, mungkin berbulan-bulan, mungkin sekitar 3, 4, 5 bulan gitu, seperti itu dari sebelumnya. Jadi sebelumnya ini terjadi kenaikan, lalu setelah kenaikan itu terjadi ada titik puncak yang kemudian dia memaksa untuk turun. Nah, penurunan dari puncak pertama ini terus turun. Ini kira-kira turunnya antara 10% sampai 20% ya. Lalu setelah turun 10%, 20% itu dia akan naik lagi ya. Dia akan naik lagi lalu berada pada posisi puncak lagi pada harga yang sama ya, kira-kira sama dengan puncak yang pertama. Lalu setelah itu dia turun ya, turun lagi, lalu kemudian harga paling rendah di antara dua puncak itu kemudian menjadi support yang sangat kuat, support yang sangat menentukan. Nah, ketika itu supportnya itu tertembus ke bawah, maka itu pertanda buruk bahwa biasanya double top reversal ini kalau sudah tembus support, maka itu akan susah untuk kembali ke atas lagi dan butuh waktu yang cukup lama untuk naik lagi ke atas, seperti itu ya. Jadi ini adalah pola yang benar-benar sebaiknya harus diperhatikan dengan baik. Nah, ada beberapa catatan yang perlu dipahami dari pola double top ini ya. Sekali lagi, yang pertama adalah diawali dengan uptrend yang cukup masif yang terjadi beberapa bulan, lalu penurunan yang cukup banyak yaitu 10% sampai 20%. Jadi kalau penurunan dari puncak pertama ke harga terendah itu harusnya lebih dari 10% ya, antara 10% sampai 20%. Kalau kurang dari 10% maka itu kurang signifikan dan itu tidak bisa dikatakan sebagai peluang dari double top reversal. Biasanya itu cuma konsolidasi atau untuk membentuk tren atau pola yang lain, seperti itu. Jadi sekali lagi penurunannya adalah 10% sampai 20% dan di antara puncak 1 ke puncak 2 ini tidak bisa terjadi dalam 1 bulan ya. Tidak terjadi dalam 1 bulan, tapi ini misalkan ini ya, ini kan ada puncak, lalu ini ke puncak lagi, ini nggak bisa dikatakan ini double topnya di sini itu, top kedua di sini itu nggak bisa karena dia kurang dari 1 bulan. Jadi top yang kedua ini atau puncak yang kedua ini harus lebih dari 1 bulan. Jadi perhatikan dari gambar ini ada 1, 2, 3,5 bulan, kira-kira 3,5 bulan itu baru terjadi puncak lagi. Nah, itu maka itu adalah syarat, salah satu syarat terjadinya double top ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian catatan lagi yang harus kita perhatikan adalah setelah puncak yang kedua lalu kemudian turun. Nah, penurunan setelah puncak kedua ini biasanya diikuti dengan volume yang sangat tinggi ya. Seperti perhatikan di sini ada volume dilingkari, pada saat turun terjadi volume yang cukup tinggi ya. Nah, ini adalah pertanda buruk bahwa
double top ini semakin nyata. Dan di antara double top ini, di antara dua puncak 1 dan 2 ini, harga terendahnya itu menjadi garis penting yang menentukan dimulainya double top reversal. Ya, konfirmasinya double top reversal. Nah, ketika dalam gambar ini harga terendahnya adalah pada titik ini, antara bulan Juni dan Juli ini. Nah, ketika harga terendah ini kena breakdown di sini di akhir bulan Agustus ini, akhir bulan Juli ini, menjelang bulan Agustus ini, maka setelah itu ya sudah, berarti konfirmasi terjadinya double top, dan itu akan terjadi penurunan yang cukup lama ya, seperti itu. Nah, lalu berapa target penurunannya? Secara teori, target penurunannya adalah sama dengan harga ya, range harga dari harga puncak ya. Harga puncak dikurangi dengan harga terendah yang terjadi di antara dua puncak. Ya, dalam hal ini barangkali katakanlah puncaknya adalah 60, lalu harga terendah antara dua puncaknya ini adalah 53, maka selisihnya atau pengurangan dari 60 dikurangi 53 ini yaitu 7, itu adalah targetnya. Targetnya adalah 7. Jadi 53 dikurangi 7, jadi sekitar 46. Ini adalah targetnya. Nah, kemudian ketika ini turun, breakdown, maka support dari yang tercipta dari harga terendah ini tadi menjadi resisten ya, menjadi resisten. Jadi perhatikan, ini turun dan sesuai target kan, targetnya 46, lalu dia berusaha untuk naik. Tapi ketika naik, dia nggak bisa naik cukup kuat, maka kemudian harga target ini tadi menjadi support, lalu kemudian dia turun, ada kemungkinan besar dia masih turun lagi, lalu ketika ini breakdown, maka downtrend akan berlanjut. Nah, seperti itu. Jadi target yang tadi, yang sudah kita tetapkan dan sudah kita bahas tadi, itu adalah target psikologis ya, dan penurunannya itu bisa lebih turun lagi daripada itu, seperti itu. Jadi ini membutuhkan perhatian bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian ya penjelasan tentang pola double top ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.